Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 15 sampai 17 bisa kita berikan kesimpulan di awal. Itu akan membahas tentang surga dan penghuninya. Siapa sih penghuni surga? Nanti akan saya sampaikan beberapa tafsir karena ini kajian tafsir ya, dari tafsir Ibnu Katsir, lalu tafsir Fathul Qadir miliknya Asy-Syaukani, dan juga kitab tafsir Jami'ul Bayan miliknya At-Tabari. Bismillahirrahmanirrahim. Pada satu saat Bapak Nabi Musa alaihissalam itu bertanya tentang surga kepada Allah. Tapi ini sanes saking kitabnya Nabi Musa, Taurat nih. Bukan dari kitab Taurat, tapi ini dari hadis Rasulullah yang ada di kitab tafsir Ibnu Katsir. Ini diriwayatkan, dikutip dari hadisnya Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW telah bersabda bahwasannya Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, bagaimanakah ahli surga yang paling rendah kedudukannya?" Orang yang paling rendah di surga niku kaya napa sih? Nah, Nabi Musa tanya itu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, seorang lelaki yang datang sesudah ahli surga dimasukkan ke dalam surga. Kata-kata ini Bapak-bapak, bahwasanya ini orang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga, yang kedudukannya paling rendah ini, itu adalah sudah ngerasa ke neraka kan. Nah, lalu kemudian lalu dikatakan kepada orang itu, bagaimanakah masuklah ke dalam surga? Allah mengatakan, masuklah ke dalam surga. Lelaki itu bertanya, bagaimana ya Tuhanku, sedangkan semua orang telah menempati kedudukannya dan telah mengambil bagiannya masing-masing. Ngerasa duduk ahli surga. Nah, kemudian karena merasa bukan ahli surga, malah tanya, kan pun penuh ya Allah, kan ibaratnya ngoten. Pun penuh, pun tinggoni sing gadai dewe-dewe gitu. Maka dikatakan kepadanya, relakah kamu bila kamu mendapat bagian sebagaimana salah seorang raja dari raja-raja dunia? Ya wis, ora koyo nang surga tenanan, tapi rela enggak kalau seperti yang dimiliki raja yang ada di dunia ini? Oh, kita aja ngiri orang dengan Sri Sultan habis 10 kan 11 nih. 10 ya? Ini tanah itu putih-putih kan gitu. Nah, ini memang dikasih. Ya, antara kayak raja itu mau enggak? Akhirnya orang ini menjawab. Lelaki itu menjawab, saya rela ya Tuhanku. Maka dikatakan engkau mendapat hal itu dan yang semisal. Maksudnya ping papat. Nah, apa yang dimiliki raja di dunia itu? Ping papat. Allah dawuh ngoten. Lah, dan semisal niku mboten berhenti di 4 sampai ke 5. Semisal lah, pada yang kelima niku laki-laki yang ditawari masuk surga itu kemudian, ya Allah saya puas ya Tuhanku, 5 kali pun puas itu. Maka Allah kemudian berfirman, engkau mendapatkan hal itu dan 10 kali lipatnya sebagai tambahannya. Selain itu kamu mendapat segala sesuatu yang diinginkan oleh dirimu dan yang menyedapkan pandangan matamu atau qurrata ayun. Lah 5 ping 10 bangun pingin apa wis sak karep. Surga niku ngoten. Nah, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, kalau dibandingkan dunia, wong kita itu makan sate aja kadang-kadang giginya yang sudah nggak kuat.
minum es buah semuanya giginya sudah nggak kuat. Kalau kita taat kepada Allah dan kemudian Allah berkenan untuk memberikan rahmat dan patut kita masuk surga nanti, ya seperti itu. Yang terendah seperti itu. Kita kan nggak berharap yang terendah ya. Harapnya kan ngoten loh. Tapi ya tapi seandainya ya gak plus kan yang penting terendah gak apa-apa. Tapi harapannya pasti kita itu memilih yang tinggi. Nah nanti itu akan dijelaskan yang tinggi itu tidak akan bisa disifati lagi. Ini kan lima kali lima kali seperti raja-raja di dunia dikalikan 10 kan habis itu pingin mawon sakit itu kan masih bisa disifati. Orang-orang ahli surga yang lebih tinggi itu sudah tidak bisa disifati. Nah, ini ditanyakan juga oleh Nabi Musa. Nabi Musa bertanya lagi, ya Tuhanku, bagaimanakah dengan ahli surga yang paling tinggi? Tadi tanya yang paling rendah, sekarang tanya yang paling tinggi. Jawabannya, mereka adalah orang-orang yang aku kehendaki. Aku menanam kemuliaan mereka dengan tanganku sendiri. Dan aku segel ini dikunci orang itu. Kunci orang ini gue memang ibaratnya ini orang khusus teristimewa seperti Rasulullah SAW. Maka tiada mata yang melihatnya, tiada telinga yang mendengarnya, dan tiada hati seorang manusia pun yang memikirkannya. Maksudnya mata surga itu nanti mata belum pernah ada yang melihat, telinga belum ada yang mendengar, dan pikiran belum pernah memikirkan. Kan angel toh. Manusia itu bisanya bicara itu karena ada perintah dari otak kan gitu. Jadi otak itu kan menyerap dari apa yang pernah dilihatnya. Seliar-liarnya imajinasi atau khayal seseorang itu pasti berhubungan dengan apa yang pernah dilihatnya. Gajah terbang kan betul itu toh. Nah, tapi karena ada gajah, ada burung, jadilah ada gajah terbang, namanya Bona, belalainya panjang. Agak nggak ngerti ya. Bona itu majalah anak-anak, itu ada Bona. Jadi belalainya apa sih? Telinganya itu gede banget, jadi dia bisa terbang pakai. Terus belalainya panjang. Nah, itu imajinasi manusia. Tapi berasal dari mana? Dari apa yang sudah pernah diinputnya. Tapi kalau ini nggak ada. Surga kayak apa nih nggak ada. Manusia tidak pernah memikirkan. Ini hadis riwayat Imam Muslim, sahih. Ya. Saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Apa hubungannya dengan Quran surat As-Sajdah atau surat yang ke-32? Ini tersebut di ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka. Min qurrati a'yun, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Menyenangkan hati, itu pun ditafsiri. Qurrata a'yun itu adalah penganteng-anteng mata. Tapi ditafsiri bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi surga yang nggak bisa dipikirkan itu adalah balasan bagi mereka terhadap yang apa yang mereka kerjakan. Lalu mereka itu siapa? Itu bisa ditarik mundur.
Iki wau kan Quran surat As-Sajdah atau surat yang ke-32 ayat 17. Ditarik mundur ke 16. 15. Nah, 15 ini nanti termasuk ayat As-Sajdah. Nanti kita akhir ayat kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر, yang artinya innama yu'minu bi ayatina, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Datar ya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir, orang-orang yang beriman dengan ayat kami adalah hanya nanti dikasih hanya alladzina idza dzukiru biha, hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan kepada mereka tentang ayat-ayat kami, kharru sujada, mereka menyungkur sujud, wasabbahu, dan bertasbih, bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Bapak dan saudara-saudara, nanti akan kita jelaskan per suku kata. Ini baru satu ayat dulu. Mereka itu selain kalau dibacakan atau diperingatkan ayat Allah itu sujud tersungkur dan mengucapkan alhamdulillah, ya kita wakili tadi dengan alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selain itu mereka juga tatajafa junubuhum 'anil madaji, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh, 'anil madaji, dari tempat tidurnya. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Bapak-bapak dan saudara-saudari, berarti ada yang pertama, mereka itu kalau diperingatkan dengan ayat-ayat Allah atau mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, itu sujud niku tunduk, kemudian bertasbih, sujud, tunduk, bertasbih, terus kemudian mengucapkan hamdalah, dan mereka tidak sombong. Lalu berikutnya mereka itu rajin sholat malam. Nanti ada tafsiran macam-macam tentang sholat malam niku nggih. Nanti akan kita bahas. Nah, mereka itu berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap, serta mereka itu menginfakkan rezeki yang diberikan oleh Allah. Pinten-pinten niku wau. Kharru sujada, tersungkur sujud, wasabbahu niku bertasbih. Dua nggih. Lalu bihamdi, berarti 3 hamdalah. Yang keempat layas takbirun, itu berarti tidak sombong. Yang kelima sholat malam. Yang keenam yad'una rabbahum, mereka itu berdoa dengan rasa takut dan rasa harap. Yang ketujuh menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itulah yang akan mendapatkan surga yang tertinggi tadi, yang disebut oleh Allah waktu menjawab Nabi Musa. Dan itu juga tersebut
di Quran surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran surat As-Sajdah ayat 17. Ini tafsir Fathul Qadir dari Asy-Syaukani. Tiap suku kata coba kita baca. Wa jumlatu innama yu'minu bi ayatina. Adapun makna dari innama yu'minu bi ayatina itu mustaqnafatun dibayani ma yastahiqul hidayah ilal iman. Yaitu untuk menerangkan tentang yang berhak mendapatkan hidayah maupun hidayah iman. Waman la yastahiquha dan orang yang tidak berhak. Jadi innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami itu maksudnya adalah ada orang yang beriman, ada yang tidak. Yang beriman itu adalah karena mendapatkan hidayah. Yang tidak berarti tidak mendapatkan hidayah, tidak berhak dengan hidayah. Wal makna, adapun maknanya innama yusaddiqu bi ayatina wa yantafi'u biha. Sesungguhnya mereka itu orang yang beriman itu membenarkan ayat Allah wa yantafi'u biha dan mengambil manfaat. Mengambil manfaat niku nggih mengamalkan dan menjadi pedoman hidup. Niku untuk innama yu'minu bi ayatina. Apa perbedaannya dengan terjemahannya? Di sini ada kata-kata seperti yang diungkap oleh Asy-Syaukani itu yusaddiqu bi ayatina wa yantafi'u bi. Membenarkan ayat Allah dan mengambil manfaat dengan mengamalkannya. Jadi yu'minu, iman itu tidak hanya sekedar iman. Bagaimana kita pahami gitu. Lalu kemudian untuk jumlah alladzina idza dzukiru biha kharru sujada, yaitu orang-orang yang tatkala diingatkan tentang ayat-ayat Allah kharru sujada, mereka tersungkur sujud. La ghairuhum bukan selain mereka. Selain mereka itu tidak akan tersungkur sujud. Itu khas untuk orang-orang yang beriman. Ay yu'adu biha wa la yatadzakkaru wa la yu'minu biha. Mereka itu mengambil nasihat dengan ayat-ayat itu. Wala yatadzakkaru wala yu'minu biha, dan bagi orang-orang yang tidak berhak mendapat iman tadi maka mereka tidak bisa mengambil peringatan dan tidak beriman dengan ayat-ayat Allah. Kharru sujada, makna kharru sujada itu saqatu ala wujuhihim sajidina ta'dhiman. Sujud itu bahasanya kalau di sini itu jatuh dengan wajahnya dengan sujud ta'dziman untuk mengagungkan ayat-ayat Allah. Wa khaufan min satwatihi wa adabihi. Dan mereka itu takut dengan siksa Allah. Lalu wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka itu bertasbih dan mengucapkan hamdalah kepada Tuhan mereka. Tasbih itu apa? Di sini dijelaskan aitazahu nazzahu, mereka itu mensucikan Allah. Bahasanya ini kok gak enak, mensucikan Allah. Intinya dari mensucikan pikiran mereka, perasaan mereka dari yang tidak patut, an kulli ma la yaliqu bi, dari sesuatu yang tidak patut untuk Allah. Contoh yang tidak patut untuk Allah. Mulai dari yang paling kasar. Ya Allah itu hati loborai, itu kasar. Jenengan punya dulure kebetulan sugih belegedu.
Ya niku yo pinter aku ya. Nek kerja yo sregep aku iki. Nah, Gusti Allah ya adil Pak. Niku kasar dan itu tidak patut. Berarti pikiran kita itu hendaknya disucikan dari itu. Artinya kalau pikiran kita itu suci, berarti kita tidak menganggap Allah seperti itu. Nah, itulah yang disebut bertasbih itu. Seakan-akan kalau dibaca akan mensucikan Allah, bukan begitu. Itu angel aja nih bahasa nih, harus dijelaskan seperti itu. Ya. Nah, maka itu kemudian bisa diwujudkan menjadi pernyataan kita sebagaimana kita tadi setelah ayat yang ke-15 itu kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wallahu akbar itu layas takbirun nanti. Karena Allah yang maha besar ya kita sama sekali nggak besar jadi nggak bisa sholat. Oke. Nah, mereka-mereka ini yang kalau dalilnya kok bisa diganti seperti itu, ya di antaranya ini pendapat Asy-Syaukani tadi di Fathul Qadir bahwa mereka-mereka itu saat sujud itu bacanya ya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau au subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau maha suci engkau Tuhanku yang maha luhur, yang maha tinggi wa bihamdi dan dengan memujimu. Wahum la yastakbiruna di antaranya dengan membaca Allahu Akbar. Kalau orang baca Allahu Akbar mestinya ngerteni bahwasanya yang maha besar itu ya Allah. Kita itu adalah orang-orang yang tidak besar sama sekali kan. Oleh karenanya ai halakaunihim khadi'ina lillah, keadaan mereka itu adalah khadi'ina itu tunduk tawadu mutazallilina merasa hina lahu kepada Allah ghairu mustakbirina alaihi sama sekali tidak bersikap sombong. Nah, niku tentang kharru sujada wasabbahu. Tadi nggih. Sekarang ayat berikutnya tatajafa junubuhum anil madaji. Nah, niki ada tafsiran yang menarik Bapak-bapak. Menariknya ngeten niki. Qala Al-Hasan wa Mujahid wa Atha wa jumhur wal muradu bis sholati sholatut tanaful. Yang dimaksud sholat malam bangun dari tidurnya untuk sholat itu adalah sholat sunnah. Pokoknya sholat sunnah bilail di malam hari min ghairi taqyid tanpa ada batasan. Sholat jenengan itu mau sholat mutlak, sholat witir, sholat hajat, sholat tasbih, tahajud, itu namanya tatajafa junubuhum anil madaji. Wakola kota dawa Ikrimah. Tetapi ini ada pendapat Qatada dan Ikrimah. Huwa tanafulu ma bainal maghrib wal isya. Yang dimaksud ayat ini antik nih Pak. Antik. Yang dimaksud tatajafa junubuhum anil madaji itu adalah orang yang sholat sunnah bainal maghrib wal isya. Jadi sholat sunnah antara maghrib dan isya. Pernah toh dengar sholat awabin? Yang bagi yang pernah dengar itu sholat sampai rolas rakaat. Sholat sunnah rolas rakaat. Dua-dua. Itu yang sambil ngenteni isya. Ini menurut Qatada dan Ikrimah yang terdapat dalam kitab Fathul Qadir Asy-Syaukani. Wa qala ad-Dhahhak. Ada pendapat yang lain lagi. Pendapat yang lain itu dari ad-Dhahhak dalam kitab tafsir Asy-Syaukani tadi, sing jenenge tatajafa junubuhum anil madaji itu ya salat isya karo subuh. Jadi pripun, Pak? Pendapat berbagai macam gini. Jelas kita ya sholat isya ya sholat subuh kan begitu. Terus ditambahi sunnah ba'da isya.
itu sudah memenuhi syarat yang pendapat pertama tadi. Lebih aman lagi ya sholat hajat atau sholat tasbih atau sholat witir atau sholat tahajud malam-malam itu tengah malam atau jam 2 atau jam 3 atau setengah 4 nek subuhnya jam 4 ya yang penting belum subuh tapi itu angel kabeh itu sulit semua sebetulnya mungkin bagi jenengan-jenengan yang terbiasa jenenge sholat maghrib karo subuh ya gak aneh sholat ba'diyah maghrib ba'diyah isya qobliyah subuh ya orang ya tapi yang enggak tapi banyak yang angel apalagi yang bangun tengah malam gue turun nih kok jam 1 bangun tengah malam aku tengah malam baru tidur nah makanya ada juga pendapat dari sebuah hadis kalau sahabat salah seorang sahabat terkenal itu kalau sholat itu adalah menjelang tidur sholat witir jadi sholat witirnya menjelang tidur bukan bangun sebelum subuh ya nanti subuhan gitu tapi bukan kalau sholat sunnahnya sebelum tidur. Jawabannya saya khawatir nggak dapat apa-apa. Maka dia sholat sebelum. Nah, niki sedaya api. Sholat isya karo subuh ya wis api daripada orang. Syukur-syukur sholatul isya. Ini ada pendapat aneh lagi. Wakilah sholatul isya fakot. Oke, sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, syukur-syukur jamaah teng masjid. Syarat utama ikhlas sedaya niku nggih, mboten ikhlas nggih, mboten katut kabeh. Nah, ditambahi mau tidur atau bangun tidur sebelum subuh 2 rakaat atau 3 rakaat atau 11 rakaat. Sebisa mungkin yang paling aman 2 rakaat paling minim. Wis abot-abot gitu lah kok. Kok abot-abot wae saya juga ngerasakan berat. Berat. Kira nek sing sepuh-sepuh. Tapi biasanya nom-nomane belum dilatih ya tetap sepuh ya abot. Berarti memang harus dilatih. Nah, itu apa maksud saya? Anak-anak. Anak-anak itu nek gak dilatih nanti abot. Kalau dikulinak kalau kita ya kalau belum ya monggo mari kita paksa diri kita masing-masing. Mboten enten sing maksa. Wong bojone mawon mboten wani muksa jenengan. Gitu, dewe-dewe. Nah, niki ada pendapat lagi. Wakilah mereka-mereka itu humul ladina yaqumuna li dzikrillah sawa'un kana fi sholatin aw ghairiha. Niki enteng, Pak. Enteng tapi ya abot. Jadi yang disebut tata jawab junubuhum anil madaji itu adalah yang penting zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Baik dalam sholat atau tidak. Berarti ngelir langsung main zikir. Allah, astagfirullah, subhanallah. Ya, tapi sing sakit zikir nggih yang lebih mantap katanya. Ya Allah, astagfirullah, kula badhe salat apa astagfirullah mawon. Tidak hanya astagfirullah, tapi ada rasa yang dimuatkan di situ. Ada rasa yang lain umpamanya. Alhamdulillah, kau bangunkan aku ya Allah. Itu tak salat. Bahagia. Yang penting ada rasa yang ikut itu. Rasa itulah yang rasa iman itu masuk di situ. Rasa iman itu di dalamnya nggih peti karo Gusti Allah nggih karena iman. Seneng gembira karena rahmat Allah nggih karena iman. Rasa harap juga karena iman semua. Lingkaran besarnya itu iman. Nah, di dalamnya niku rasa-rasa rasa cinta, rasa malu, rasa rindu dan seterusnya. Bapak-bapak ini memang seneng banget. Pas seneng banget nih kok pas eling Gusti Allah. Niku nggih nek saged pas ngoten niku terus
Alhamdulillah itu seneng banget gitu. Nah, saat seperti itu kita itu meningkat dari hanya ingat Allah yang ada di pikiran kita atau di benak kita dengan ingat dengan rasa kita lebih lebih tinggi lagi. Ya, ini dari tafsir Ibnu Katsir. Imam Ahmad radhiyallahu an mengatakan telah menceritakan kepada kami dua orang namanya Rauf dan Affan. Keduanya mengatakan telah menceritakan kepada kami sampai Ibnu Mas'ud bahwasanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda. Ini sabdane Rasulullah. Tuhan kita merasa kagum kepada dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki ini berarti dua sifat yang dimiliki laki-laki, yaitu yang seorang laki-laki yang bangkit dari tempat tidur dan selimutnya meninggalkan orang yang dikasihinya dan keluarganya menuju ke tempat sholatnya untuk mengerjakan sholat subuh karena mengharapkan pahala yang ada di sisiku dan takut kepada siksaan yang ada di sisi. Terus yang kedua, berarti sholat malam ya. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka teman-temannya terpukul mundur dan dia mengetahui apa akibatnya bila ia lari dari medan peperangan dan apa yang diperolehnya bila kembali ke medan perang. Maka dia memilih kembali ke medan perang hingga darahnya mengalir karena mengharapkan pahala yang ada di sisiku dan karena takut kepada azab yang ada di sisi. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Perhatikanlah hambaku. Dia kembali ke medan perang karena mengharapkan pahala yang ada di sisiku dan takut kepada siksaan yang ada padaku sehingga darahnya mengalir, gugur sebagai syahid." Nah, itu saking tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad seperti itu tadi. Nah, ini dari kitab Jami'ul Bayan At-Tabari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis juga pernah bersabda, maukah kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Ini betul salah dawuhipun kepada Mu'adz bin Jabal. Maukah kau kutunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Yaitu puasa adalah benteng, sedekah itu dapat menghapuskan dosa, dan sholat seseorang hamba di tengah malam. Berarti ada tiga itu pintu kebaikan. Yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga sholat malam. Lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman-Nya. Nah, firman-Nya ini adalah yang As-Sajdah, Quran surat As-Sajdah ayat 16 tadi. Yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Oke, Bapak-bapak dan saudara-saudara, orang-orang hebat itu sholat malam itu bisa ketulung jam, rong jam, kadang dimulai tengah malam, orang-orang hebat. Mengapa kok mereka bisa selama itu? Karena nikmat, karena menghikmati dan jadinya tidak berat. Apa sih? Bagi yang belum pernah, monggo 2 rakaat lah. Mau tidur maupun bangun tidur sebelum. Bagi yang sudah sering, monggo didongaaken teman-temannya agar bisa. Dalam idealnya niku ngeten lho. Sak sreke sampean. Wis digawe gampang lho. Loro sampai 11 ini. Dalam tidak ada batasan. Bahkan salah satu riwayat saya pernah dengar ada seseorang itu, seorang ulama yang sholat itu sampai jumlahnya 1000.
Jadi begini Pak, mengapa kok ribut? Ada orang niku kalau disesuaikan dengan dirinya, maka orang ini kalau sholat bisa senengnya pelan-pelan sambil menikmati bacaannya. Itu biasanya kalau diminta banyak sulit. Tetapi ada orang yang kalau membaca maka dia akan yang maju niku pikirannya tok ngoten lho. Padahal dia ingin yang maju itu adalah rasanya, rasa mengabdinya itu tadi. Maka biasanya agak cepat. Pokoknya yang penting syarat rukunin itu dilakoni, termasuk baca Fatihah itu wis. Fatihah itu sudah paham saat baca Fatihah itu ya Fatihah ya seperti itu. Yang dimunculkan itu adalah rasanya itu. Rasa ngadep Gusti Allah. Atau dalam bahasa yang lain beriksan itu. Antak budallah ka'an maka haram. Jenengan yang mana? Monggo. Kalau umpamanya niku tipologi, Pak. Kita tidak bisa menyamaratakan semua orang. Bahkan saya juga sudah pernah menyampaikan hadis, ada orang yang nggak pernah sholat malam pun oleh Rasulullah disebut ahli surga, ingat nggak? Jadi sing sergap sholat malam nggih aja terus kowe kancaku ora tau suka sholat malam nggih. Kabeh mboten mesti, tapi nggih kabeh itu mari berikhtiar, berupaya, berdoa nyuwun kepada Allah. Nggih ikhtiarnya diantaranya yang bisa sholat malam di sholat malam. Yang nggak bisa bisanya cuma zikir itu kan seperti cerita itu toh, bolak malik zikir ya Allah. Oke, yang penting kita naikkan. Yang masih berat untuk bangun ya zikir. Kalau yang sudah mau bangun monggo 2 rakaat. Yang kalau tidurnya terlalu malam gitu umpamanya ya pilih yang sebelum tidur. Kok angel malih ya sudah sholat ba'diyah maghrib sama ba'diyah bisa. Itu ada pendapatnya seperti ini dan pendapatnya para ulama yang dikutip dalam kitab ini saya yakin niku ulama ngoten ngawur. Di antara perbedaan-perbedaan itu menurut saya seperti saya sampaikan tadi karakteristik orang itu macam-macam. Ada orang yang senang sedekah, mau sedekah. Ada orang yang senang puasa, syukur-syukur ya sedekah ya puasa nih nggih. Luar biasa nih. Wis poso ya sedekah ya salat malam ya. Langge niku parameter ideal, parameter ideal. Monggo kita semua berusaha menuju ke sana, saling mendoakan kita. Nah, ini Bapak-bapak dijelaskan oleh As-Saukani dalam tafsir Fathul Qadir, yad'una rabbahum khaufan wa tama. Berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Rasa takut nopo? Rasa takut min adzabihi dari adabnya. Nah, toma'a dengan rasa harap. Harap apa? Toma'an fi rahmatihi, berharap rahmat Allah. Penjelasan-penjelasannya teniki akhirnya kan sudah menjadi terjemahan di dalam kurung. Terjemahannya nah, terjemahan itu juga ngambilnya dari kayak gini. Jadi seorang penerjemah Al-Qur'an itu buatan hanya nerjemah kata Al-Qur'an, tapi membaca tafsir dulu, dipahami baru nanti kata yang paling tepat. Ya, asal-asalnya dari kitab-kitab seperti ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka-mereka itu adalah menginfakkan rezeki Allah kepada mereka. Nah, rezeki ini beberapa ulama ada yang berpendapat seperti ini. As-shadaqah al-wajibah yang disebut
mimma razaqnahum yunfikun itu adalah zakat. Sedekah al-wajibah itu zakat. Ada juga niki yang berpendapat wakila as-sadaqatun nafil, yaitu sedekah sunnah. Tentu kalau sunnah dilakoni wajibnya nggih sampun kan ngoten to. Wal aula alhamdu alal umum. Umumnya di sini infak itu adalah mulai dari lingkar terdekat, suami kepada istri, kepada kepada anaknya, kepada kerabatnya, lalu kepada tetangganya, terus fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Hai la ta'lamu nafsum minan nufus. Artinya tidak ada jiwa yang bisa mengetahui apa yang disediakan oleh Allah untuk mereka-mereka di kedudukan surga yang tinggi itu. Sebagaimana pertanyaan Nabi Musa di awal. Jadi ada satu hadis mempertegas kembali. Tidak berbeda, hanya memperkuat. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah wasallam yarwi an rabbihi, hadis qudsi ini. Azza wa jal qala. Allah niku dawuh ngeten iki, tapi sanes ayat Al-Qur'an tapi hadis qudsi. A'adattu li ibadi as-sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khaturun ala qalbin. Rasulullah bersabda bahwasanya Allah berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang soleh pahala nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Jadi sinkron nggih, HTC nggih ngoten niku, ayate nggih seperti itu tadi, sinkron. Apa niku tafsir itu seperti itu. Oke, Bapak-bapak, rahimakumullah. Tadi ada 7, kalau mau kita ulang kembali. Apa 7 itu? Yang pertama itu adalah waktu kita mendengar ayat Al-Qur'an atau diingatkan tentang ayat Al-Qur'an, maka perlu sujada kita tersungkur, sujud, lalu kemudian bertasbih, alhamdulillah la yastakbirun, kemudian sholat malam, kemudian yang ketujuh itu adalah menafkahkan rezeki. Ketujuh itu, dan sekali lagi niku semua kalau mboten ditolong Gusti Allah yo angel banget. Nek mboten ditolong mesti gak iso. Ibaratnya kata niku. Maka kita juga ikhtiar dan doa. Itu saja malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taytana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.